Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Juga melalui buku ini, kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita mempelajari buku ini, maka kita itu akan diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena di dalam buku ini terdapat begitu banyak sekali bacaan-bacaan yang akan membuat iman kita itu bertumbuh lagi, sehingga melalui hal tersebut kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di halaman 380. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang indah pada saat ini. Judul bacaan kita kali ini yaitu adalah Taman Eden. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana dan apa itu Taman Eden. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Umat manusia yang berdosa itu lama diizinkan untuk dapat memandang kepada rumah mereka sebelum mereka berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Di situ Firdaus dikawal oleh malaikat-malaikat. Kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbaharui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Taman Eden itu. Apabila arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia menetapkan kebinasaan mereka oleh air bah, maka tangan yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya dari dunia. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, kita bisa melihatnya di Wahyu 21, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Nah, jadi di bagian awal ini ternyata Tuhan itu membuat sebuah tempat di mana nenek moyang kita itu Adam dan Hawa, mereka itu bisa hidup tenang, aman, dan penuh dengan damai di Taman Eden tersebut. Nah, di situ ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk tinggal di situ, Tuhan itu hanya memberikan satu aturan, yaitu janganlah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut. Tetapi di balik aturan tersebut, mereka bisa merasakan begitu banyak kasih yang Tuhan berikan. Semuanya itu berkecukupan, bahkan berlebihan untuk kehidupan mereka. Tetapi karena satu saja pelanggaran yang mereka buat, maka mereka itu jatuh ke dalam dosa dan mereka dikeluarkan dari Taman Eden tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa umat yang berdosa itu
yaitu Adam dan keluarganya. Mereka diizinkan untuk tinggal di luar Taman Eden, dan tentu saja ketika mereka melihat kembali ke taman yang indah itu, mereka pasti akan sangat menyesal mengapa mereka melanggar peraturan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Begitu banyak kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita itu hanya cukup untuk mengikuti setiap arahan-arahan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita itu bisa menjadi aman-aman dan menjadi lebih damai. Tapi ketika kita memilih untuk melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan, maka sudah pasti kita itu pasti akan menyesal ketika kita melihat kehidupan kita yang sebelumnya. Di sini mereka memperbarui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum yang telah mereka langgar dan menyebabkan mereka dibuang dari Eden tersebut. Nah, jadi ketika mereka melihat kehidupan mereka yang sebelumnya dan mereka berpikir, oh ternyata dulu semuanya itu berkecukupan, tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika mereka menyadari kesalahan mereka, mereka itu membuat sebuah janji-janji untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi apabila kita mau membuat suatu janji di dalam kehidupan kita. Janji di mana kita ini harus menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Sehingga apabila kita memiliki suatu komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka Tuhan itu akan melihat apa yang kita perjuangkan, bagaimana kita memperjuangkan komitmen kita, sehingga Tuhan itu pasti akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Tapi jangan pernah ketika kita berjanji dan kita melanggarnya. Jadi marilah di akhir tahun ini kita itu membuat janji untuk menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari-hari yang kemarin. Di sini juga dikatakan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, dan Taman Eden itu akan dikembalikan ke dunia ini, dan keadaannya akan lebih mulia daripada awal mulanya. Luar biasa sekali ya saudaraku sekalian. Bagaimana di sini apabila kita tetap setia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apabila waktunya itu telah tiba, kita bisa melihat lagi taman yang indah itu. Bahkan dikatakan bahwa taman tersebut akan dikembalikan dengan keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Jadi sangat luar biasa sekali ya saudaraku sekalian. Selanjutnya, kemudian mereka yang telah memelihara hukum-hukum Tuhan akan menghirup kesegaran yang kekal di bawah pohon al-hayat itu. Dan sepanjang zaman kekekalan, penduduk dunia-dunia yang tidak berdosa akan memandang di dalam taman kesukaan itu. Satu contoh apa yang akan terjadi terhadap seluruh bumi ini kalau manusia telah mengikuti rencana Khalik yang mulia itu. Tulisan ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 60 dan 61. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini akan ada dua golongan orang ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu adalah orang-orang yang memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan selama masa hidupnya, dan orang-orang yang memilih untuk mengikuti kehendak mereka sendiri. Nah, di antara dua golongan ini tidak ada orang yang setengah-setengah. Jadi kita itu harus memilih di mana kita akan berdiri. Apakah kita mau untuk seutuhnya mengikuti kehendak-kehendak Tuhan atau tidak, karena hanya akan ada dua kelompok. Di sini juga dikatakan bahwa mereka yang telah memelihara hukum-hukum Tuhan, yaitu orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan,
akan menghirup kesegaran yang kekal di bawah pohon al-hayat itu. Dan sepanjang zaman kekekalan, penduduk-penduduk dunia yang tidak berdosa akan memandang di dalam taman kesukaan itu. Nah, jadi kita itu akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan ingatan-ingatan kita itu yang mungkin berdosa, semuanya itu akan dihilangkan, sehingga kita itu hanya akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan selama masa hidupnya. Jadi pelajaran kita pada kesempatan kita kali ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu hanya perlu untuk mengikuti setiap arahan-arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden, semuanya itu baik untuk mereka, tetapi karena satu saja pelanggaran yang dilakukan, maka semua kasih Tuhan itu akan lenyap dari dalam kehidupan mereka. Tapi meskipun begitu, Tuhan itu tetap menjaga mereka. Meskipun mereka berada di luar Taman Eden, Tuhan itu tetap memelihara kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita itu harus mau untuk terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, apabila kita melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang baik-baik ke depannya. Tapi apabila kita memilih untuk melanggar aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, maka sudah pasti ke depannya kehidupan kita itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Contoh halnya seperti lampu-lampu atau rambu-rambu lalu lintas. Apabila kita memilih untuk mengikutinya, maka sudah pasti tidak akan terjadi kecelakaan. Tetapi apabila ada seseorang atau kita melanggar rambu-rambu tersebut, pastilah di jalan tersebut akan terjadi suatu kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang indah kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini, kita itu bisa lebih lagi untuk menghargai setiap kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita melanggar atau melawan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.